Salam, salam sejahtera, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kembali mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Agak panjang. Di sini kita mau melihat bahwa kasih, perbuatan kasih itu mampu atau berdaya untuk menghapuskan atau melepaskan orang dari dosanya. Marilah kita melihat dan merenungkannya dari bacaan Injil ini. Namun sebelumnya saya akan coba menerangkan kepada kita bagaimana perbuatan kasih itu bisa menghapuskan dosa kita. Apakah itu kata-kata saya? Tentu tidak. Itu adalah kata-kata dari Yesus, atau itu adalah yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, suatu ketika Yesus diundang oleh seorang Farisi untuk makan ke rumahnya. Yesus datang dan ketika dia makan, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa di wilayah itu, atau kita sebut perempuan berdosa. Dan semua orang sudah mengetahui itu. Semua orang yang mengenal perempuan itu, yang ada di sekitar wilayah itu, sudah mengetahui bahwa perempuan itu adalah perempuan berdosa. Nah, pada saat Yesus makan, perempuan itu datang dan sambil menangis, dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dan tidak cukup sampai di situ, perempuan itu juga membawa buli-buli pualam yang berisi minyak yang harum, meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang harum tadi, dan tak henti-hentinya menciumi kaki Yesus. Melihat peristiwa itu, orang Farisi yang tadinya mengundang Yesus makan di rumahnya bertanya atau berkata di dalam hatinya, kalaulah seandainya orang ini adalah seorang nabi, pastilah dia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang pendosa. Artinya, ya, yang namanya seorang pendosa kita tidak boleh bergabung atau bergaul dengannya. Nanti kita dipengaruhinya, atau nanti kita dinodainya, dan lain sebagainya. Nah, itu pemikiran dari seorang Farisi itu tadi. Seandainya lah dia ini seorang nabi, dia pasti tidak mengizinkan orang yang najis itu menyentuh dirinya, menyentuh kakinya. Tetapi Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh orang Farisi itu. Dia lalu bertanya kepadanya. Kebetulan namanya Simon. Simon, ada dua orang yang berhutang kepada satu orang pelepas utang. Yang satu berhutang 500 dinar dan yang satu lagi 50 dinar. Oleh karena kedua orang yang berhutang ini tidak sanggup untuk melunasinya, maka oleh karena kemurahan hati si pelepas utang itu, maka ia menghapuskan utang mereka berdua, memutihkan utang mereka berdua. Menurutmu,
siapakah yang lebih besar atau yang akan lebih mengasihi orang yang melepaskan utangnya itu? Lalu jawab Simon, orang Farisi itu, pastilah orang yang lebih besar atau lebih banyak utangnya. Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, benar sekali apa katamu. Betul sekali apa yang kamu bilang. Kamu coba melihat perempuan ini, katanya. Ketika saya tiba di rumahmu, kamu tidak menyiapkan air untuk membasuh kakiku. Kamu bahkan tidak memberi salam cium kepada saya. Tapi lihat perempuan ini, dia membasahi kakiku dengan air matanya, menciumnya dan menyekanya dengan rambutnya. Dia juga meminyaki kakiku dengan minyak yang harum dan tak henti-hentinya mencium aku. Maka orang yang memiliki kasih akan dihapuskan dosanya. Itu dikatakan oleh Yesus. Maka pergilah, dosamu sudah diampuni oleh karena perbuatan kasihmu, dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu kira-kira isi ringkas dari kisah Injil ini, di mana Yesus melepaskan atau menghapuskan dosa seorang perempuan oleh karena perbuatan kasihnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menarik untuk merefleksikan atau merenungkan bacaan Injil ini. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak berdosa. Saya yakin kita semua setuju dengan apa yang saya katakan. Kita semua adalah para pendosa yang senantiasa membutuhkan pengampunan dari Allah. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang rapuh, yang kerap jatuh ke dalam dosa, bahkan dosa yang sama. Nah, tetapi apabila kita memiliki kasih seperti perempuan ini, memang dalam Injil langsung kasihnya itu dialamatkan atau dilakukan kepada Yesus. Tetapi di zaman now, di zaman kita, Yesus juga hadir di dalam pribadi-pribadi setiap orang. Kita imani itu. Nah, orang yang memiliki kasih terhadap sesamanya juga pasti akan memperoleh pengampunan dari Yesus. Karena kita mengasihi, misalnya seorang miskin, seorang yang tersesat, kita panggil, kita selamatkan. Seorang yang mengalami kelumpuhan pikiran, kelumpuhan fisik, dan sebagainya. Kita mengasihi mereka, kita mendapat pahala dari Allah, dari Yesus. Apabila itu kita buat sebagai intensi penghapusan atas dosa kita, maka menurut Injil ini dosa kita diampuni. Tetapi ada hal yang perlu kita lihat, kita perhatikan dari seorang perempuan itu. Yang pertama, dia menyadari dirinya berdosa. Dia melakukan dosa di hari-hari yang lalu, tetapi ketika dia mendengar Yesus datang ke situ, dia sadar bahwa dia adalah seorang pendosa. Karena kesadaran itu, maka timbul niat di dalam hatinya untuk bertobat.
Niat itu disertai dengan rasa sesal yang sangat mendalam sehingga dia menangis. Nah, tangisannya itu dibuat sebagai bentuk penyesalan terhadap dosa dan kesalahan yang fatal yang telah dilakukannya di masa yang lampau, masa lalu. Dan yang kedua, selain dia punya kesadaran, punya niat untuk bertobat, dia juga punya iman bahwa melalui pribadi yang datang, yang diundang oleh orang Farisi ini datang ke rumahnya, saya pasti bisa lepas dari beban hidup saya, dari dosa-dosa saya. Itu sudah dia punya, dia imani. Dan itulah yang kemudian memberi keselamatan kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kesadaran, penyesalan, dan niat untuk bertobat serta imannya itu dikonkretkan dalam perbuatan kasih. Dikonkretkan dengan mencium kaki Yesus. Dan itu dilakukannya dengan sikap sembah sujud. Kita pasti sudah tahu kalau sudah di kaki ya, dia pasti dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam, maka dia bersujud, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Yesus agar ia memperoleh kasih, agar ia memperoleh pengampunan dari Yesus. Artinya, yang mau saya katakan, boleh-boleh saja dalam realitas hidup kita temukan orang yang seolah-olah memiliki kasih terhadap sesamanya, misalnya dalam bentuk konkret, ya, dalam bentuk konkret dia mendonasikan materi yang dia miliki kepada panti-panti tertentu, tetapi yang didonasikannya itu adalah hasil dari korupsi, dan besoknya dia korupsi lagi. Nah, yang seperti ini tentu berbeda dari konteks ini. Maka saya terangkan tadi, ada kesadaran, ada niat untuk bertobat, ada penyesalan, dan kesadaran penyesalan ini dikonkretkan dengan perbuatan kasih, dan itu dilakukannya dengan totalitas dirinya, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Yesus Kristus sendiri. Artinya, setelah itu dia tidak berbuat dosa lagi, karena dia telah diampuni dan dilepaskan oleh Yesus pada waktu itu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian kita diajak untuk senantiasa mendekatkan diri dengan rendah hati, ya, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita dari Yesus. Tentu dengan dibarengi perbuatan kasih, kita pasti mampu untuk melakukannya. Tidak harus dalam bentuk materi kita mengasihi orang lain, tetapi juga dengan perhatian, dengan cinta, dengan peneguhan, memberi motivasi terhadap sesama saudara kita, dan lain sebagainya. Maka perempuan itu selamat, padahal bukan dia yang mengundang Yesus. Harusnya orang Farisi itu yang selamat. Harusnya orang Farisi itu yang diselamatkan oleh Yesus. Yesus bahkan sudah mengumpamakan perempuan ini berhutang 500 dinar. Itulah dosa-dosanya. Dan orang Farisi ini 50. Maka yang paling bersukacita ya ini. Dan sama-sama dihapuskan dosanya. Tetapi orang ini malah mencurigai, cemburu, iri. Bahkan mengatakan, siapakah orang ini sehingga ia
berhak untuk menghapuskan dosa orang. Nah, maka pada saat itu juga dia telah berdosa lagi. Sayang sekali, harusnya dia yang diselamatkan, harusnya dia yang memperoleh pengampunan atas dosa, tetapi malah orang lain. Hal seperti ini juga kerap terjadi di dalam lingkungan hidup kita. Harusnya kita orang-orang yang dekat dengan gereja, orang-orang yang dekat dengan pastor, orang-orang yang dekat dengan suster, yang memiliki relasi dengan pastor dan suster, itulah yang harusnya selamat. Tetapi kerap yang terjadi adalah sebaliknya. Justru orang lain yang melihat kita dekat dengan pastor, suster, gereja dan lain sebagainya, justru mereka yang memperoleh keselamatan dan kita tersesat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kesimpulannya adalah dosa yang banyak diampuni oleh Yesus karena perbuatan kasih kita kepada sesama kita. Dan itu tentunya harus kita lakukan dengan penuh kesadaran, penuh dengan iman, penuh penyesalan, penuh dengan kasih yang tulus dan ikhlas. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari, Injil ini mengajak kita untuk senantiasa berlomba untuk berbuat kasih kepada sesama kita. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menguatkan dan senantiasa hadir di dalam diri kita apabila kita mengundangnya, apabila kita datang kepadanya. Seperti orang Farisi tadi, ya dia mengundang Yesus, datang Yesus. Apalagilah kita yang adalah murid Yesus, putra-putri Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Apabila kita mengundangnya, pastilah dia juga akan datang. Maka jangan kita sia-siakan undangan itu. Kita pakai undangan itu agar Yesus datang dan hadir di dalam diri kita. Kalau dia sudah datang dan hadir di dalam diri kita, maka kita bersihkan hati dan budi kita agar ia tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita, bernaung di dalam diri kita, sehingga kata-kata, perbuatan, tingkah laku kita juga senada atau sesuai dengan perintahnya, atau sesuai dengan nilai-nilai Injili yang diajarkannya kepada kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekarang dan selamanya. Amin.